PKS memandang bahwa figur Anies Rashid Baswedan adalah salah satu tokoh nasional yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik, berjiwa nasionalis religius, memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa dan mampu menjadi simbol perubahan untuk Indonesia di masa yang akan datang. Para calon kontestan sudah mulai merangsek kemana-mana untuk mencari dukungan. Salah satunya dilakukan oleh calon presiden dari Partai Nasdem yang belum tentu terdaftar sebagai calon presiden yang sah, yang bernama Anies Baswedan. Koalisi Perubahan sudah punya capres lah, setidak-tidaknya walaupun belum dideklarasikan oleh Demokrat dan PKS, tapi setidak-tidaknya komunikasi berjalan sangat intensif. Kami menghormati keputusan Partai Nasdem dan keputusan saudara Anies Baswedan untuk dicalonkan ini sebagai hak konstitusional mereka. Kami tidak cawe-cawe, kami tidak ikut campur. Kami lebih memilih konsentrasi pada pemantapan pada pemenangan 2024 dengan capres kami Pak Prabowo Subianto. Nasdem akan minta maaf jika tak ada koalisi usung Anies. Ketua Umum Partai Demokrat mengeluarkan rilis atau statement bahwa telah secara resmi mendukung pencalonan Pak Anies Baswedan. Itu kita syukuri sebagai satu progres, karena dengan begitu maka kita sudah mencapai mendekati 20%. Tinggal satu lagi, dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan teman kita dari PKS juga akan menyusul pernyataan semacam itu. Padahal threshold itu mestinya sampai 20% atau 115 kursi DPR. Kalau mereka digabung berdua, kursinya baru 113, kurang 2 kursi lagi. Karena itu kalaupun Nasdem gambrengan sama Demokrat belum cukup tuh untuk nganterin Anies jadi capres, harus ngegandeng satu lagi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, partainya adalah satu-satunya pihak yang telah mendeklarasikan bakal calon presiden atau capres yakni Anies Baswedan. Namun partainya juga realistis dalam pengusungannya. Mengingat Partai Nasdem belum memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20%. Kita realistis, kalau kita tidak menemukan rekan koalisi, kita harus minta maaf ke masyarakat yang mengharapkan kepada Anies. Kita tidak bisa mengusung Pak Anies, karena tidak ada partai yang mau berkoalisi, ujarnya kepada wartawan. Dia mengatakan Partai Nasdem adalah satu-satunya pihak yang secara resmi mendeklarasikan Anies sebagai capres. Jika tidak ada politik lain yang menyatakan hal yang sama, hal itu masih dipandangnya sebagai pendapat karena melalui keputusan resmi. Makanya kita sekarang ini kalau Nasdem ditanya, itu kita tidak tahu yang dukung Anies siapa. Setahu saya Nasdem, baru Nasdem yang hari ini mendukung Anies, yang lain belum ada pencetusnya. Sekarang kita menunggu, ujar Ali. Meski dikatakannya realistis, bukan berarti Partai Nasdem pasrah dengan keadaan tersebut. Meskipun belum memenuhi presidensial threshold, ia menyebut pihaknya sudah menyiapkan beberapa rencana untuk mengusung Anies sebagai capres. Sekarang masih menunggu, apakah kemudian Nasdem dalam menyikapi situasi ini bisa berpasrah? Tidak juga, kalau teman kita punya plan A, B, C, dan kita punya D, E, F, G kan, ujar komisi anggota 3 DPR itu. Bisa begitu, ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya mengutamakan untuk membahas kriteria calon wakil presiden atau cawapres untuk Anies, bukan malah menunjuk langsung sosok yang dinilai tepat menjadi pendampingnya. Adapun kriteria cawapres tersebut dapat dibicarakan setelah adanya deklarasi kerja sama politik yang bersepakat mengusung Anies sebagai capres. Namun jika sebelum mendeklarasikan koalisi, ada partai politik yang memaksakan keinginannya, bukan tak mungkin koalisi tersebut bubar sebelum pengumumannya. Saya pernah mengatakan bahwa kalau ada partai yang memaksakan keinginannya atau mengunci atau memberikan syarat tertentu untuk mendukung Anies, maka saya pastikan koalisi ini akan bubar, tidak akan terjadi, ujar Ali. Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan
Pihaknya tidak mempersoalkan jika bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan bukan kader PKS. Pernyataan ini menjawab soal ketidakpastian nasib koalisi perubahan yang hingga kini belum menemukan titik temu soal bakal cawapres Anies. Abu menegaskan, sejatinya tidak ada yang mengganjal ketika partai dalam koalisi perubahan ini menetapkan nama bakal cawapres. Ia hanya menyampaikan PKS tidak ingin terlalu terburu-buru memutuskan siapa sosok yang pantas menjadi pasangan Anies Baswedan di pemilu 2024 mendatang. Rasanya perkembangannya koalisi perubahan cukup positif dan bakal baik, kata Abu Bakar kepada wartawan di kantor DPP PKS pada hari Jumat.